Kita nggak akan tersesat selama kita tahu jalan pulang dan kepada siapa kita harus meminta. Dan jangan pernah sekalipun bersekutu kepada makhluk lain selain Allah, Tuhan semesta alam. Kalau kamu mau, saya harus memakan satu arwah. Awalnya Mas Jalu hanya melihat sebuah asap-asap kabut gitulah. Lalu lama-kelamaan asap ini tebel, nongol lah si Ratu Kunti ini. Itu jadi di pendengaran Mas Jalu ini, dia mendengar satu sosok wanita, dan sosok wanita ini suaranya sangat mengerikan lah. Saya dibilang gitu. Jalu bilang gitu, dan bisa ditebak ini pasti penunggu gua sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam sobat menyingkap malam. Jumpa lagi dengan saya Ki, yang akan menceritakan satu kisah mistis yang menurut saya ini cukup mengerikan. Kisah ini datang dari teman saya, kebetulan satu kampung. Kita sebut saja namanya Mas Jalu. Mas Jalu ini tidak bisa hadir untuk bercerita karena ada satu hal yang tidak bisa kami sebutkan. Jadi kisah ini saya beri judul Merelakan Adik Kandungnya untuk Korban Sugihan. Terima kasih buat teman-teman yang udah kembali menonton dan mengklik videonya. Saya mengucapkan banyak terima kasih. Semoga teman-teman selalu diberikan kesehatan dan selalu dicukupkan segala rezekinya. Dan buat yang baru menonton, saya ucapkan selamat datang. Semoga tertarik dan suka dengan cerita ini. Dan jangan lupa tekan tombol subscribe-nya dan nyalain loncengnya juga. Jadi biar nggak ketinggalan cerita-cerita terbaru dari channel Menyingkap Malam. Oke, tanpa banyak makan waktu, mungkin saya kasih spill sedikit. Cerita ini terjadi pada tahun 2010. Saat Mas Jalu ini tinggal di sebuah kampungnya atau di desanya lah. Itu di daerah Jawa Tengah. Kebetulan kampungnya ini memang dikenal dengan banyak kejadian-kejadian mengerikan seperti pesugihan, seperti santet. Di sana masih banyak lah. Dan kebetulan juga kampungnya Mas Jalu ini itu masih banyak hutan-hutan lebat, serta banyak yang ya rumah-rumah kosong lah, nggak ditinggalin. Kebanyakan penunggu situ pada cari uang di Jakarta, sehingga banyak rumah-rumah kosong yang tidak ditempatkan. Oke, langsung aja kita masuk ke ceritanya. Jadi kisah ini terjadi ketika ekonomi keluarga Mas Jalu mengalami penurunan yang sangat drastis. Di mana bapak yang Mas Jalu ini bekerja sebagai pengendara roda 3. Kalau di sini kita bisa sebut bajai atau becak lah. Dan ibunya bekerja sebagai buruh tani. Pada saat itu Mas Jalu memang sangat membutuhkan uang untuk jajan, mungkin untuk pergi kemana. Dan kebetulan ayah dan ibunya ini tidak memiliki uang. Mungkin punya, tapi nggak banyak. Jadi Mas Jalu ini waktu itu sore hari kejadiannya awalnya. Pada saat sore hari ini Mas Jalu pengen sekali ngopi, pengen sekali kayak jajan atau pergi keluar sama temen-temennya.
Kebetulan Mas Jalu ini memang sama sekali nggak punya uang. Beliau ini ya susah lah untuk kemana-mana. Dan kendaraan di rumahnya juga Mas Jalu ini hanya punya satu sepeda tua. Itu sepeda ontel lah kita bisa bilang gitu. Namun sepeda ini kebetulan rusak. Jadi Mas Jalu mau nggak mau ke warkop itu jalan kaki. Ya memang warkop ini tidak jauh dari tempat tinggalnya. Itu ada di ujung desa. Di perjalanan dia sambil mikir gimana ya caranya biar gue punya banyak duit, gimana ya caranya biar gue nih bisa membahagiakan orang tua gue. Pokoknya Mas Jalu ini otaknya diganggu lah. Kurang lebih itu perjalanannya 20 menitan buat sampai ke warkop itu. Setelah sampai di warkop ini, Mas Jalu ini memesan satu buah kopi. Seperti biasa kopinya yang dia suka ini memang kopi hitam. Pesanlah kepada mbak-mbaknya, Mbak, saya pesan satu kopi hitam. Lalu dibuatkanlah. Itu tanpa dijanjikan atau tanpa sengaja, ada satu orang pria yang Mas Jalu ini nggak kenal siapa pria ini. Mas Jalu punya berpikiran bahwa mungkin dari kampung sebelah, sebab Mas Jalu ini orang yang aktif di lingkungannya. Beliau suka ikut pengajian, beliau suka ikut-ikut kayak komunitas-komunitas apa namanya tuh main marawis. Pokoknya beliau ini aktif lah. Dan datanglah pria itu menghampiri Mas Jalu ini. Tiba-tiba pria ini langsung nembak. Kamu lagi butuh uang. Kamu sedang kesusahan ekonomi ya. Mas Jalu ini kaget, sontak dia bilang, kok tahu sih dalam hatinya. Awalnya Mas Jalu tidak menanggapi omongan pria tersebut. Karena dia pikir nggak kenal nih orang siapa nih, nebak-nebak aja. Tapi tebakannya ini benar. Lalu Mas Jalu bilang, Mas, maaf, sampean nih siapa ya? Kenalkan, nama saya, kita sebut saja namanya ini Mas Dani. Nama saya Dani. Saya tinggal di kampung sebelah. Kebetulan sore ini saya mau menemui orang yang bertemu dengan guru saya. Lantas si Jalu bingung nih. Guru, maksudnya guru apa ya Mas? Jadi gini, Mas Dani bilang gini, saya bisa membawakan satu harta yang banyak melimpah dengan waktu sekejap. Mas Dani bilang gitu. Mas Jalu langsung dengan keadaan yang memang butuh, memang terdesak, gimana apapun caranya, yang penting gue nih punya banyak duit. Kata si Mas Jalu dalam hati. Dia bilang, gimana caranya Mas? Kalau kamu tertarik, kamu bisa ikut saya nanti di malam Jumat Kliwon. Kalau nggak salah tuh hari itu hari Selasa lah. Dia bilang waktu itu. Dia bilang lagi, si Jalu bilang, itu jauh nggak Mas? Itu ada kurang lebih ya jaraknya kita jalan sekitar 45 menit lah dari warkop ini. Oke baik, nanti saya akan coba ke sana. Tapi saya nggak punya kendaraan Mas. Saya ada di rumah sepeda ontel doang satu, itu pun rusak. Terus gimana cara kita berdua ke sana? Kita jalan kaki aja kata Mas Dani. Oh ya udah. Akhirnya si ngobrol-ngobrol ini Mas Jalu sama Mas Dani pulanglah masing-masing mereka. Dan beliau itu nggak punya HP ya, jadi susah buat kabar-kabaran sama Mas Dani. Pas nyampe rumah, Mas Jalu ini tidur seperti biasa. Dia tidur kayak gini di sofa atau di bangkunya sambil mikir, pesugihan ini dosa hukumnya. Dia tahu pesugihan ini nggak boleh oleh agama. Dia paham bahwa dosa besar apabila melakukan pesugihan. Apalagi sampai menumbalkan seseorang kan. Itu kayaknya sakral lah kata dia. Akhirnya dengan keadaan yang memang butuh, sekali lagi dengan keadaan ekonomi yang susah, akhirnya bisikan-bisikan setan ini untuk melakukan pesugihan kuat sekali nih Mas Jalu bilang gitu. Saya selalu
dibisikin, ayo lakukan saja begitu. Sehingga beliau ini tidurnya pun rungsing lah. Rungsing ini gelisah, bisa dibilang gelisah. Lalu jalanlah Mas Jalu ini keluar kopi itu, jalan kaki jalan, dan kebetulan sudah ada Mas Dani ini di warkop itu. Mas Jalu bilang gini, Mas, bagaimana tentang tawaran kemarin? Apa masih bisa? Jalu bilang begitu. Lalu Mas Dani bilang, masih, cuman tidak malam ini. Mau nggak mau, malam Sabtu kita melaksanakannya, yaitu di kampung saya. Di pertemuan pertama memang Mas Dani ini orangnya baik lah. Mas Dani ini orangnya sangat loyal dan murah hati. Semua jajanan Mas Jalu di warung kopi itu dibayarin. Entah kebenaran atau memang saya bilang beruntung lah. Jadi Mas Jalu ini singkatnya ngopi gratis dibayarin sama Mas Dani. Udah selesai, Mas Jalu nanya, Mas, ini apa saja ya syaratnya untuk melakukan pesugihan ini? Lalu Mas Jalu kembali menjawab. Mas Jalu bilang, syaratnya kalau kamu mau, besok kita berangkat dan membawa kembang 7 rupa, telur ayam cemani 3 buah, dan 2 ekor ayam cemaninya. Kalau nggak salah, itu 2 ekor ini maksudnya ayam cemani yang itu hitam semua. Hitam semua ini berikut-berikut mukanya lah, kata si Mas Jalu begitu. Baik, kalau sudah dapat semua, kembali besok setelah Isya jam 9 atau enggak jam 8 kita bertemu kembali di warung ini. Ya udah, kurang lebih percakapan itu sekitar 15 menit. Lalu pulanglah Mas Jalu ini ke rumahnya. Dia mikir, gimana caranya ya gue bisa beli ayam cemani sama persyaratan yang lain, sedangkan gue nggak punya uang. Ini bilang begitu. Cuman ya Mas Dani ini dapat satu ide. Jadi, oh iya, gua punya sepeda ontel. Entah memang nih anak nasibnya untung, dijual lah sepeda itu sama tetangga yang ada di kampungnya. Itu dulu kalau nggak salah dijual seharga 30.000 apa 50 gitu dia bilang. Dijual lah sepeda itu dan akhirnya laku, dijual nih sepedanya. Berikutnya besok kira-kira jam 11 Mas Jalu ini pergilah ke sebuah pasar yang ada di desanya. Dia membeli yang disebutin Mas Dani tadi. Dia beli kembang 7 rupa, 3 telur ayam cemani, beserta ayam-ayamnya juga nih sekalian. Cuman yang hitam semua. Oh ya udah selesai. Dapat persyaratannya dan disiapin lah semuanya sama Mas Dani buat ketemu lagi Mas Jalu buat ketemu Mas Dani. Berangkatlah akhirnya mereka berdua, Mas Jalu dengan si Mas Dani ini, buat ke rumah dukun atau gurunya Mas Dani. Di perjalanan mereka sempat ngobrol. Mas Jalu sempat ya ragu lah karena kan belum pernah Mas Jalu ini melakukan hal-hal itu. Apalagi bertemu dengan si dukun, Mas Jalu ini memang tidak pernah sama sekali. Sehingga ada sedikit keraguan dalam hatinya. Lalu Mas Jalu bertanya, nanti kira-kira sayanya yang bertemu dengan si dukun atau kita berdua nih Mas ketemu sama si dukun? Oh pokoknya kamu tenang aja. Mas Dani bilang gitu, pokoknya kamu tenang saja, nanti kamu saya bawakan ke guru saya, kamu ikut apa yang saya omongin. Pokoknya kamu harus manut kalau kata orang Jawa tuh bilang gitu. Oke, baik Mas. Kita cerita, dia awalnya Mas Jalu ini diajak ke rumah Mas Dani. Itu memang rumah Mas Dani, wah luar biasa sekali beliau bilang. Rumah Mas Dani ini seperti sebuah rumah tua yang semak belukarnya ini tinggi-tinggi banget nih semaknya. Jadi itu banyak pohon-pohon gede di rumah Mas Dani ini. Kok Mas Jalu dalam hati bilang, lu betah Mas tinggal di sini dengan keadaan kayak gini lingkungan lu betah lu tinggal di sini. Mas Jalu bilang gitu, cuman hanya dalam hati. Beliau tidak enak mengungkapkannya karena mungkin nanti takut tersinggung dan nggak jadi sekiannya. Selesai, Mas Jalu, Mas Dani ini
jadi berangkat ke sebuah hutan yang ada di desanya Mas Dani ini. Mereka berjalan berdua, itu jalannya Mas Jalu bilang jam 1 malam. Coba teman-teman bisa bayangin jalan di hutan itu jam 1 malam, ketemu dukun lagi. Ya udah, setelah jalan itu perjalanan kurang lebih 1 jam Mas Jalu bilang baru nyampe ke rumah dukun ini. Dukun ini awalnya sempat bisa membaca pikiran Mas Jalu. Karena apa? Karena di pertemuan awal si dukun ini langsung bisa tebak, kamu pasti sedang membutuhkan uang. Gitu menurut kata si dukun. Jadi ya udah, mereka berdua ketemu di rumah dukun itu dan Mas Dani ini menjelaskan bahwa Mas Jalu ini bla 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 dan Mas Jalu ini sudah membawa persyaratannya yaitu yang tadi saya sebutkan. Setelah udah ya udah, akhirnya kamu tunggu sini dan kamu Mas ikut saya. Jalu bilang, ikut kemana? Udah, kamu ikut saya aja. Akhirnya diajaklah nih Mas Jalu ke sebuah goa. Jadi di hutan itu ada goa yang bisa dibilang angker. Angker banget ini goa dan itu memang jauh ya. Jauh dari jarak rumah Mas Dani ke rumah dukun ini kisaran 1 jam. Dan dari rumah dukun ini ke goa itu kisaran 45 menit. Bisa bayangin nih jauhnya semana. Akhirnya ya udah, di perjalanan Mas Jalu dan si dukun ini dia nggak ngomong apa-apa, cuman ya jalan biasa lah. Cuman Mas Jalu ini dengan hati yang berdebar-debar, takut bisa dibilang. Cuman ya balik lagi, karena memang dia butuh, dia pengen punya banyak duit, akhirnya diberani-beraniin lah nih sama Mas Jalu. Jalan setelah sampai di goa, jadi si dukun ini dia kayak baca-baca satu mantra. Nggak tahu nih mantranya mantra apa, Mas Jalu dia bilang pokoknya dia mantra-mantra sambil tangannya nih begini-begini nih, oh sampai begitu. Terus singkat cerita masuklah Mas Jalu sama si dukun ini. Ketika Mas Jalu masuk, aroma dalam goa itu memang sangat wangi sekali, kembang 7 rupa. Wangi sekali di dalam goa itu, mungkin dia pikir jangan bukan saya aja kali yang pernah di sini, mungkin ada beberapa orang pernah melakukan ritual di goa ini. Mas Jalu dalam hati bilang begitu, ya sudah. Akhirnya diterangkanlah sama si dukun ini. Kamu nanti tidak boleh ini, kamu jangan begini, dan kamu tidak boleh kabur selama atau enggak sebelum saya menjemput. Si dukun bilang begitu. Dan Mas Jalu ini mengiyakan. Udah, setelah selesai semuanya ngobrol berbincang-bincang, ditaruhlah nih kembang 7 rupanya, telurnya sama ayam cemaninya ditaruh nih. Itu selang 40 menit tidak ada apa-apa. Tidak ada ya, cuman hanya suara-suara jangkrik lah. Lama kelamaan setelah 1 jam, makin lama, makin lama, makin lama. Ini Mas Jalu ini ketar-ketir. Itu jadi di pendengaran Mas Jalu ini, dia mendengar satu sosok wanita dan sosok wanita ini suaranya sangat mengerikan lah. Bisa dibilang, si gitu. Jalu bilang begitu dan bisa ditebak ini pasti penunggu gua sini. Jalu bilang begitu. Ya udah, karena saya memang pingin, ya udah saya berani-beranikan lah. Akhirnya benar saja. Nggak lama setelah ketawa itu dan benar. Suara ini sekarang bukan hanya mentertawakan, melainkan suara ini makin lama, makin gede, makin keras, lalu muncullah satu sosok. Itu bisa dibilang kata dia sih ini ada 3 sosok nih yang nongol. Yang 2 ini anak muda, cuman yang di tengah-tengahnya ini satu wanita yang bisa dibilang agak tua. Dan mungkin ini ratunya lah. Dia bilang begitu. Mas Jalu sepengingatannya, beliau ingat wajah si Ratu Kunti ini itu sangat menyeramkan sekali, sangat serem dia bilang. Wajahnya ini seperti, maaf banyak berlumuran bercak merah lah, atau enggak mukanya ini, rusak lah, tidak bisa kita saya nggak bisa dibayangin lah sama Mas Jalu ini serem sekali. Akhirnya Mas Jalu ini ngobrol, "Kamu mau apa?" Ditanya gitu sama si Ratu Kunti ini. "Saya mau uang yang banyak." Dia bilang, "Ya udah." Loh, langsung Mas Jalu
kaget dalam hatinya. Setelah si ratu bilang, saya perlu memakan satu arwah untuk saya jadikan tumbal. Dan harta itu bisa kamu pilih, kamu mau berapa banyak harta itu, langsung saya sediakan. Akhirnya ya sudah, Mas Jalu ini mikir, loh di perjanjian awal nggak ada tumbal-tumbalan, hanya ya kembang aja, telur, sama ayam cemani. Kok makin kesini ada pesugihan, ada tumbal segala ya. Berarti Mas Jalu ini secara nggak sengaja dibohongi oleh Mas Dani. Cuman udah kepalang tanggung, udah nyampe situ, akhirnya mengiyakan lah Mas Jalu ini. Baik, saya akan sediakan. Dan si Ratu Kunti ini dia langsung nembak. Saya mau arwah nyawa adik kamu. Nah, ya Mas Jalu kaget, astagfirullahaladzim. Ya sudah, besok akan saya sediakan. Bagaimana caranya? Mungkin nanti Mas Jalu berbicara kembali dengan si dukunnya. Udah singkat cerita, dan tapak berhasil di goa itu, kembalilah Mas Jalu ini ke rumah si dukun. Mas Jalu bilang gini, "Eh, Mas, Mas Dani bilang tadi tidak ada perjanjian tumbal menumbal. Kok sekarang ada ya?" Lalu dijelaskan sama si dukun bilang gini, kalau kamu mau pakem, kamu mau paten, langsung instan ada nih harta. Kamu harus memang menyediakan satu tumbal, yaitu terserah. Biasanya yang sudah-sudah kemari, mereka mengorbankan orang-orang kesayangannya. Dan benar, memang Mas Jalu ini sangat sayang sekali dengan adiknya. Setelah itu ya sudah, esoknya pulanglah si Mas Jalu ini nginep dulu di rumah si dukun itu. Sambil berpikiran, wah kacau lah pokoknya. Mas Jalu ini pulanglah ke rumahnya. Setelah pulang ke rumahnya dan bertemu dengan adiknya, Mas Jalu bilang gini, "Adek, besok ikut saya." "Gimana Mas?" Adiknya bilang gitu. "Kita jalan-jalan atau enggak kita mancing di sebuah hutan." "Oh ayo Mas," adiknya bilang begitu. Ya sudah, akhirnya diajaklah besokannya. Dan jangan lupa, besok adik ini bawa kaos sama adik ini bawa celana pendek lah untuk biar nggak basah. Ngomongnya begitu sih Mas Jalu. Cuman saya yakin itu niatnya lain. Setelah sampai di gua itu jam 3 pagi. Nyampe di situ, jadi si adiknya ini seperti dipegang kepalanya nih, sama si dukun ini. Dipegang kepalanya, entah dibacain mantra apa. Jadi si adiknya Mas Jalo ini dia seperti tertidur dan seperti pingsan gitu lah, tanpa sadarkan diri. Dan benar saja, selang 15 menit, Ratu Kunti itu muncul dari goa itu. Awalnya Mas Jalu hanya melihat sebuah asap-asap kabut gitulah. Lalu lama-kelamaan asap ini tebel, 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 nongol lah akhirnya si Ratu Kunti ini. Akhirnya ya sudah, karena memang Mas Jalu sama si Kunti ini punya perjanjian, ya sudah, ditinggallah si adik ini dengan dukun dan Mas Jalu. Jadi Mas Jalu ini pulang ke rumah dukun itu setelah meninggalkan adiknya ini. Saya mendengarkan ceritanya luar biasa. Setelah meninggalkan adiknya Mas Jalu ini, itu malam itu benar-benar saja apa yang dijanjikan oleh Ratu Kuntilanak ini. Satu buah kardus yang berisi uang semua, pecahan 100 ribuan. Dan uang ini sempat Mas Jalu pegang. Uangnya sempat Mas Jalu, ini beneran uang gak sih? Karena ditaruh dan disimpanlah ke dalam lemari uang itu dengan harapan besoknya bisa digunakan dan besoknya bisa foya-foya. Pikiran Mas Jalu begitu. Cuman alhasil memang benar. Yang namanya pesugihan itu tidak baik dan tidak boleh digunakan apalagi kita sampai pelaku melakukan pesugihan itu. Sudah, setelah itu besokannya ayah ibunya Mas Jalu
mencari. Si adik ini mencari entah kemana, dicari-cari nggak ketemu dan terpaksa harus kehilangan anak keduanya dari orang tua Mas Jalu ini. Karena setelah sebulan pencarian, memang tidak ketemu. Dan Mas Jalu benar saja. Mas Jalu ini sangat sekali menyesal karena telah melakukan itu, karena telah merelakan adiknya untuk korban pesugihan. Dan buat teman-teman, semoga jangan sampai melakukan hal kayak Mas Jalu ini. Dan semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah dan kita semua ingat kepada Allah lah bahwa rezeki itu besar atau kecil ya, kita harus terima lah apapun itu. Dan yang jelas ini dengan jalur yang halal, tidak boleh melakukan pesugihan. Oke, mungkin itu saja cerita dari saya. Untuk next ke depannya, mungkin saya akan kembali menghadirkan narasumber yang akan menceritakan pengalaman mistisnya. Terima kasih yang sudah menonton sampai habis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya pamit undur diri. Menyingkap malam. Malam hari, jangan kemana-mana.